Jonny Evans mengumumkan pensiun sebagai pemain. Bek Irlandia Utara itu kini lanjut bekerja di Manchester United. MU mengumumkan Evans kini menjadi Head of Loans and Pathways di Akademi MU. Ia bertugas memantau pemain akademi yang dipinjamkan ke klub lain dan membantunya promosi ke tim senior. Peran barunya itu membuat Evans harus berkoordinasi dengan Direktur MU, Jason Wilcox dan Kepala Akademi, Nick Cox. Penunjukan ini sekaligus membuat Evans mengumumkan pensiun sebagai pemain. Ia menyudahi kariernya bermain sepak bola setelah 19 tahun. Fluminense berhasil menciptakan kejutan besar di Piala Dunia Antar Klub 2025. Mereka menaklukkan Inter Milan 2-0 pada laga 16 besar yang digelar pada Selasa, tanggal 1 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat di Charlotte, Amerika Serikat. Kemenangan ini membawa tim asal Brasil itu lolos ke perempat final, mengikuti jejak Palmeiras sebagai wakil kedua dari negaranya yang melaju. Gol pembuka dicetak oleh Germancano di menit ketiga, sebelum pemain pengganti Hercules memastikan kemenangan lewat gol di masa injury time. Inter Milan yang tampil sebagai unggulan justru terlihat kurang efektif, meskipun mendominasi penguasaan bola sepanjang laga. Manchester City secara mengejutkan harus angkat koper lebih awal dari ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Wakil Inggris itu takluk dengan skor 3-4 dari klub Arab Saudi, Al Hilal, dalam laga dramatis babak 16 besar yang digelar di Camping World Stadium, Orlando, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025 pagi WIB. Pertandingan ini berlangsung sengit sejak awal. City sempat unggul cepat lewat gol Bernardo Silva, namun Al Hilal menunjukkan ketangguhan mereka dengan membalikkan keadaan dan akhirnya mengamankan tiket ke perempat final. Hasil ini juga mengantarkan Al Hilal berjumpa Fluminense, yang sebelumnya menyingkirkan Inter Milan secara mengejutkan. Brentford tidak menutup kemungkinan untuk mempertahankan Bryan Mbeumo yang sedang diincar Manchester United. Mbeumo hanya akan dilepas kalau harganya cocok. Mbeumo jadi incaran MU pada bursa transfer musim panas ini. Setan Merah sudah 2 kali mengajukan tawaran untuk mendapatkan penyerang Kamerun itu. Mbeumo sendiri dikabarkan tertarik gabung MU dan sudah memberitahu Brentford soal hal ini. Direktur olahraga Brentford Phil Giles mengungkap bahwa pihak klub dan Mbeumo masih terus mendiskusikan situasinya, dengan tidak menutup kemungkinan untuk tidak melepasnya. Dilaporkan Tribuna, Qatar siap menjadi tuan rumah Piala Dunia Antar Klub 2029. Mereka segera ajukan diri ke FIFA. Qatar pede akan hal itu. Lokasinya yang ada di tengah-tengah, dinilai tidak memberatkan tiap tim. Apalagi, Qatar sudah sukses selenggarakan Piala Dunia 2022. FIFA juga rencananya mau tambah peserta, plus nominal hadiah, mau ditambah pula. Lain sisi, pengajuan Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia Antar Klub 2029 menimbulkan pertentangan. Sebabnya, tidak mungkin ajang tersebut berlangsung di musim panas. Itu karena, cuaca di Qatar sedang panas-panasnya. Piala Dunia 2022 pun diundur ke musim dingin, yang biasanya digelar di musim panas. Itu turut akan akibatkan jadwal kompetisi makin pelik nantinya. Bisa jadi, ajang Piala Dunia Antar Klub digelar-gelar di tengah kompetisi. Klub-klub peserta akan makin teriak karena padatnya jadwal. Apakah FIFA akan kabulkan pengajuan Qatar? Barcelona tampaknya tidak akan kesulitan menjual Ronald Araujo musim panas ini. Klub Premier League, Manchester United, dikabarkan tertarik merekrut bek tengah asal Uruguay tersebut. Kedatangan Araujo diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat pertahanan Setan Merah. Dengan tebusan sekitar 40 juta euro, Barcelona diyakini akan melepas sang bek ke Old Trafford musim panas ini. Klub Premier League, Arsenal, diklaim telah mencapai kesepakatan personal dengan bek Valencia yakni Christian Mosquera. Nama Christian Mosquera, bek tengah muda milik Valencia, masuk dalam radar transfer mereka berkat performa solid di La Liga. Menurut laporan dari jurnalis ternama Eropa, Fabrizio Romano, Arsenal sudah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Tahap ini penting sebagai pondasi menuju negosiasi antar klub yang kini mulai berjalan. Valencia sebelumnya menolak tawaran awal yang diajukan Arsenal untuk Mosquera. Klub asal Spanyol itu menilai proposal senilai 14 juta euro masih terlalu rendah dibanding valuasi internal mereka. Manchester United akan kembali menerima Tyrell Malacia setelah masa peminjamannya di PSV Eindhoven berakhir. Bek kiri asal Belanda itu gagal memenuhi ekspektasi selama membela klub Eredivisie tersebut, sehingga PSV memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen. Beberapa laporan menyebut bahwa MU mungkin akan melepasnya jika ada tawaran yang masuk. Namun, dengan performa yang terus menurun, minat klub lain terhadap Malacia juga diprediksi tidak terlalu besar. Bagi Malacia sendiri, ini adalah momen krusial. Ia harus membuktikan bahwa dirinya masih layak bersaing di level tertinggi, atau risiko terdegradasi ke level yang lebih rendah semakin nyata.
Luka Modric dikabarkan sudah sepak secara verbal untuk ke AC Milan. Hal tersebut dinanti oleh gelandang anyar Inter Milan, Petar Sučić. Sučić, yang merupakan junior Modric di timnas Kroasia, menyambut baik hal tersebut. Dia tak sabar untuk menantikan duel di lini tengah dengan Modric dalam laga derby Milan. Inter Milan ikut terjun dalam perburuan bek muda berbakat milik Parma, Giovanni Leoni, menyusul ketertarikan dari AC Milan dan Juventus. Pemain muda ini menunjukkan performa menonjol selama beberapa bulan terakhir yang membuatnya jadi incaran sejumlah klub besar Serie A. Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menyebut bahwa Inter Milan telah resmi masuk dalam persaingan mendapatkan Leoni. Klub asuhan Simone Inzaghi itu bahkan siap menggelontorkan dana hingga 30 juta euro demi mengamankan jasanya. Sementara itu, Parma dikabarkan tidak akan menerima tawaran sembarangan. Klub yang baru promosi ke Serie A itu mematok harga minimal 25 juta euro untuk melepas Leoni ke klub manapun. Inter Milan ikut terjun dalam perburuan bek muda berbakat milik Parma, Giovanni Leoni, menyusul ketertarikan dari AC Milan dan Juventus. Pemain muda ini menunjukkan performa menonjol selama beberapa bulan terakhir yang membuatnya jadi incaran sejumlah klub besar Serie A. Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menyebut bahwa Inter Milan telah resmi masuk dalam persaingan mendapatkan Leoni. Klub asuhan Simone Inzaghi itu bahkan siap menggelontorkan dana hingga 30 juta euro demi mengamankan jasanya. Sementara itu, Parma dikabarkan tidak akan menerima tawaran sembarangan. Klub yang baru promosi ke Serie A itu mematok harga minimal 25 juta euro untuk melepas Leoni ke klub manapun. Legenda besar Barcelona, Hristo Stoichkov, memberikan pandangan soal siapa yang pantas memenangkan Ballon d'Or 2025. Dalam pernyataannya, ia menjagokan bintang muda Lamine Yamal sebagai kandidat utama peraih trofi bergengsi tersebut. Penampilan Yamal musim ini memang luar biasa bersama Barcelona. Ia berperan besar dalam keberhasilan klub meraih 3 gelar domestik dan melaju hingga babak semifinal Liga Champions. Meski begitu, Stoichkov mengakui usia muda tetap menjadi tantangan bagi Yamal. Ia mengingatkan bahwa pemain berusia 17 tahun itu masih butuh waktu dan konsistensi untuk membuktikan kualitasnya di level tertinggi. Ada kabar yang cukup mengejutkan tentang masa depan Christopher Nkunku. Manchester United yang sempat dikabarkan sebagai tujuan potensial sang pemain ternyata tidak terlalu berminat merekrutnya. Menurut laporan tersebut, meski MU memang sedang mencari penyerang baru, Nkunku bukanlah profil yang benar-benar mereka incar. Setan Merah dikabarkan lebih fokus mencari striker murni pure number 9 untuk musim depan. Sementara Nkunku lebih sering beroperasi sebagai second striker atau di belakang striker utama. Inilah alasan utama mengapa MU tidak terlalu serius mengejar sang pemain di bursa transfer kali ini. Perburuan striker baru Manchester United semakin panas. Kini nama Dominic Calvert-Lewin dikabarkan masuk dalam radar Setan Merah. Selain faktor kemampuan, ada alasan praktis di balik ketertarikan MU. Mereka berkesempatan mendapatkan Calvert-Lewin tanpa biaya transfer. Kontrak striker berusia 28 tahun itu dengan Everton resmi berakhir bulan ini. Kedua pihak dikabarkan sudah sepakat untuk tidak memperpanjang kerjasama. MU melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan striker berkualitas tanpa perlu mengeluarkan biaya transfer. Arda Güler tampil luar biasa di Piala Dunia Antar Klub 2025 bersama Real Madrid. Julukan Messi dari Turki kembali digaungkan usai performa apiknya di dua laga grup. Salah satu tantangan Güler di bawah Ancelotti adalah ketidakjelasan posisi bermain. Ia kerap dimainkan sebagai gelandang kanan atau winger, posisi yang mengingatkan pada Messi muda. Namun Güler sudah menyatakan bahwa dirinya lebih nyaman bermain di tengah lapangan. Alonso merespons hal itu dengan menurunkannya sebagai playmaker di dua laga terakhir. Saat melawan Pachuca dan RB Salzburg, Güler tampil dominan. Ia mencetak gol, membangun serangan, dan menjadi sumber kreativitas utama Madrid. Klub Serie A, Fiorentina, dilaporkan tengah bersiap untuk melakukan pergerakan cerdas di bursa transfer musim panas ini. Pada Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025, waktu setempat, La Viola disebut sedang serius mengincar gelandang serang muda milik Manchester City, James McAtee. Fiorentina meyakini bahwa mereka bisa mendapatkan jasa talenta muda Inggris itu dengan harga yang sangat terjangkau. Klub yang bermarkas di Florence ini berharap bisa merampungkan kesepakatan di bawah angka 20 juta euro. Keyakinan Fiorentina ini didasari oleh situasi kontrak sang pemain yang akan segera berakhir dan keinginannya untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Manchester United menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun ulang lini serang dengan melakukan pendekatan awal terhadap Ollie Watkins. Watkins kini masuk dalam daftar teratas pencarian, seperti yang dilaporkan oleh The Athletic.
Amorim disebut sedang mendorong keras perekrutan striker berpengalaman untuk menggantikan Rasmus Hojlund, yang performanya musim lalu dianggap belum memuaskan. Aston Villa menegaskan nilai transfer Watkins di angka 1,3 rupiah triliun, angka yang sama ketika mereka menolak pendekatan dari Arsenal pada bursa transfer Januari lalu. Manchester United sedang menimbang apakah akan memenuhi harga tersebut, sambil mempertimbangkan faktor usia dan nilai jual jangka panjang sang pemain. Crystal Palace dilaporkan siap melayangkan tawaran senilai 15 juta pound, sekitar 290 miliar rupiah untuk mengamankan gelandang muda berbakat Middlesbrough, Hayden Hackney, di tengah persaingan ketat dengan Tottenham Hotspur. Pemain berusia 22 tahun ini semakin menarik perhatian setelah membawa timnas Inggris U21 menjuarai Euro U21. Tak hanya Palace, Tottenham Hotspur, Stuttgart, dan Porto juga masuk dalam perburuan sang gelandang. Liverpool tengah memantau ketat situasi Ademola Lookman di Atalanta, di tengah ketertarikan Arsenal yang telah lebih dulu memulai negosiasi. Laporan menyebutkan bahwa The Reds bisa melakukan langkah mengejutkan dalam beberapa pekan mendatang untuk membawa pemain internasional Nigeria itu kembali ke Premier League. Arsenal memang sudah lebih dulu menghidupkan kembali pembicaraan dengan Atalanta terkait transfer Lookman, yang dibanderol sekitar 43 juta pound. Namun, belum ada kesepakatan final, dan situasi ini membuka peluang bagi Liverpool untuk ikut serta dalam perburuan sang pemain. Real Madrid belum juga berhenti mengincar Alvaro Carreras, bek kiri muda milik Benfica yang pernah menimba ilmu di akademi mereka, La Fabrica. Sikap klub Portugal tersebut cukup tegas, hanya jika klausul pelepasan sebesar 950 miliar dipenuhi, mereka bersedia membuka negosiasi. Real Madrid sendiri telah mengajukan tawaran yang nilainya di bawah angka itu, namun langsung ditolak oleh Presiden Benfica, Rui Costa. Real Madrid memutuskan untuk tak merekrut Nico Paz dari Como pada musim panas ini. Namun mereka masih punya kesempatan menebus gelandang muda Argentina itu dengan harga miring di masa depan. Namun Sky Sport Italia melaporkan Madrid sudah memberitahu Como bahwa klausul itu takkan mereka aktifkan. Artinya, Paz akan tetap berlaga di Serie A musim depan. Kehadiran Franco Mastantuono dari River Plate yang memiliki posisi mirip dirasa sudah cukup oleh Madrid. Namun bukan berarti kesempatan untuk membawa pulang Paz sudah tertutup. Gelandang Liverpool Alexis Mac Allister melontarkan pujian untuk Paris Saint-Germain. Ia menyebut PSG sebagai tim terbaik di dunia. PSG belum lama ini menjuarai Liga Champions. Les Parisiens mengangkat si kuping besar usai menang telak 5-0 atas Inter Milan di final. Keberhasilan itu melengkapi treble buat PSG. Pasukan Luis Enrique itu juga juara Ligue 1 dan Coupe de France. Di Piala Dunia Antar Klub 2025, PSG sudah menjejak babak perempat final. Mereka lolos usai menang 4-0 atas Inter Miami. Mereka tim terbaik di dunia, ujar Mac Allister seperti dilansir ESPN. Mereka sedang melejit, mereka punya segalanya, mereka sangat disiplin, mereka memainkan bola dengan baik, mereka semua lari. Buat saya, mereka yang terbaik. Tangis Thiago Silva pecah usai Fluminense mengalahkan Inter Milan. Bek tua itu memimpin Flusão maju ke perempat final Piala Dunia Antar Klub 2025. Di usia yang sudah kepala 4, Silva masih bisa tangguh di lini belakang. Ia memimpin rekan-rekannya menang tanpa kebobolan melawan raksasa Serie A. Silva sudah tampil 3 kali dari 4 laga yang dimainkan Fluminense di Piala Dunia Antar Klub 2025. 2 di antaranya bisa membantu menjaga clean sheet. Menurut Opta, Silva membuat sekali tackle, 4 intercept, 15 clearance memenangkan 10 kali duel udara di Piala Dunia Antar Klub 2025. Ketangguhan ex-AC Milan, Paris Saint-Germain, dan Chelsea itu belum luntur. Usai kemenangan atas Inter, tangis haru pecah Silva. Ia bangga bisa memimpin rekan-rekannya ke perempat final. Arsenal mengambil langkah strategis dalam menyambut musim 2025-2026 dengan melepas total 19 pemain hingga tanggal 1 Juli tahun 2025. Langkah ini menjadi bagian dari fase awal perombakan skuad yang dilakukan klub asal London Utara tersebut. Mayoritas pemain yang dilepas berasal dari tim akademi serta pemain pelapis. Namun, terdapat juga sejumlah nama berpengalaman yang resmi meninggalkan Emirates Stadium, seperti Thomas Partey dan Jorginho. PSG baru saja mengukir sejarah dengan meraih trofi Liga Champions pertama mereka. Kesuksesan tersebut melengkapi gelar juara Ligue 1 yang berhasil mereka pertahankan di bawah arahan Luis Enrique. Salah satu area yang menjadi prioritas utamanya adalah lini pertahanan. Untuk itu, Enrique telah mengidentifikasi bek muda Valencia, Jarek Gasiorowski, sebagai target transfer utamanya. Peluang PSG untuk mendapatkan tanda tangan Gasiorowski dilaporkan cukup terbuka lebar. Menurut laporan Mundo Deportivo, pihak Valencia tidak terlalu yakin sang pemain akan memperpanjang kontraknya.
Meskipun kontraknya saat ini baru akan berakhir pada 2027, Valencia bisa saja tergoda untuk menjualnya. Klub berjuluk Los C itu dirumorkan siap melepasnya dengan harga yang cukup terjangkau, yakni sekitar 10 juta euro. Bagi sang pemain, transfer ke PSG bisa menjadi jalan tol untuk karir internasionalnya. Bermain di level tertinggi akan memperbesar kansnya untuk dipanggil ke timnas senior Spanyol asuhan Luis de la Fuente.